mengatasi kesuraman hidup. Jangan mudah kaget, jangan mudah kagum. Sadarilah memang hidup ini macam-macam. Kadang senang, kadang susah. Ada orang baik, ada orang buruk. Tidak usah kaget. Ketika kamu kaget, pikiranmu tidak jernih. Jangan terlalu mudah kagum. Wah, kemarin kamu puji-puji setinggi langit. Sekarang kamu kritik habis-habisan. Kenapa kok bisa begitu? Karena kemarin kamu terlalu kagum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ada istilah menarik, kalau ini saya ngertinya dari dunia komputer. File save system. Ini yang ngerti komputer mesti ngerti ya. Selalu persiapkan dirimu untuk jika seandainya mengalami kegagalan. Kalau komputer itu titik file save itu begitu error tidak karu-karuan, kamu reset saja kembali ke awal. Aman sudah. Kamu juga begitu. Dalam dirimu sediakan ruang untuk file save system ini. Karena hidupmu tidak tentu. Kita tidak ngerti nanti menghadapi apa, mengalami apa. Ya mungkin dalam jangkauan pengetahuan kita nyaman-nyaman saja, tapi sopo ngerti. Siapa tahu, wong kita tidak ngerti dalam hidup kita ini nanti akan mengalami apa saja. Ya siapa tahu nanti tiba-tiba perang dunia ketiga muncul misalnya. Jangan-jangan kamu malah seneng, wah kuliah libur berarti Pak. Iya. Wong yo dunia serba tidak mesti kan sekarang. Yo kayak kemarin, tiba-tiba gara-gara virus yang sangat kecil saja, jungkir balik orang seluruh dunia. Kamu tersisihkan di pojok-pojok rumahmu semuanya. Itu kalau tidak siap mental selesai kita. Maka sediakan file save system dalam diri kita. Nah, gimana Pak manusia bisa punya file save system? Kalau komputer sih gampang. Ada banyak, kemarin kita belajar banyak teori tentang ini. Mungkin bisa kembali ke episode-episode patah hati menurut banyak filosof, banyak kalangan dan lain sebagainya. Dalam rangka membangun ini, file save system. Saya kasih contoh ya, file save system. Ini saya ambil dari para filosof eksistensialis. Ini bagi saya semacam personal file save system. Membangun sistem ketangguhan dirimu. Biar kamu tidak jatuh, biar kamu tidak runtuh mengalami apapun. Ini boleh dicek di pikiran-pikirannya filosof eksistensialis seperti Schopenhauer atau Nietzsche, Kierkegaard, dan lain-lain. Yang pertama misalnya, kalau ini filsuf jalan estetis, estetika, seni, keindahan. Filsuf model ini meminta kita untuk punya sistem katarsis yang mampu membuat kita melampaui ruang waktu hidup kita. Katarsis itu semacam pelampiasan. Biasanya memang ranah katarsis ini ada di dunia estetik. Lagu, film, apalagi tari, apa saja monggo yang bisa jadi pelampiasanmu. Wah, kalau saya jenuh luar biasa Pak, biasanya saya dengerin musik yang tenang, yang syahdu, jadi rasanya melayang lupa dengan masalah. Tidak apa-apa, itulah katarsis. Terserah, mungkin ada Pak, kalau saya tidak begitu Pak. Saya itu kalau sudah jenuh, pol habis, ya saya jalan pokoknya. Entah jalan-jalan kemana, kalau lelah balik lagi. Apa sepedaan saya Pak, atau monggo saja. Ini katarsis namanya. Ini bisa jadi fail safe system. Meskipun kalau katarsis ini solusi sementara. Tidak apa-apa. Kalau orang sama sekali tidak punya pembuangan dari kejenuhannya, itu nanti bisa melahirkan stres-stres, tekanan-tekanan, depresi-depresi. Asal yang positif ya, jangan yang negatif.
Ya yang negatif itu ya sekalian tahu sendirilah. Saya tidak perlu mencontohkan. Yang masih dalam koridor positif, kamu mau dengerin musik mungkin oke. Kamu mau, Pak, saya biasanya kalau jenuh itu nonton drakor, Pak. Ya tidak apa-apa, bisa nonton saja. Kalau kamu yang membuatmu lega, membuatmu nyaman. Saya ngaji, Pak, alhamdulillah. Loh, ya kan tidak apa-apa, bagus yang mau ngaji. Saya tahajud, Pak, saya monggo saja. Yang penting kamu ada katarsismu, pembuanganmu. Saya, Pak, teriak, Pak, tidak apa-apa. Saya mukuli bantal, Pak, tidak apa-apa, wis. Yang penting kamu punya katarsisnya. Asal jangan mukuli teman aja. Kalau itu negatif. Nah, jalan estetik sementara, durasinya pendek. Iya, kamu waktu mendengarkan lagu tenang kamu. Tapi begitu lagunya mati, masalahnya datang lagi. Tapi mendengarkan lagu terus-terusan jenuh. Jadi dia tidak bisa jadi solusi permanen. Ada jalan lebih permanen, yaitu jalan etis. Jalan etis itu distraksikan kegalauanmu, masalahmu, kesedihanmu ke arah perbuatan-perbuatan baik. Wah, saya bakti sosial saja lah, Pak. Wah, saya melakukan ini itu yang kebaikan untuk sesama. Ini namanya jalan etis. Lebih panjang daya filosofnya. Sekarang saya sibuk membantu yatim piatu, Pak, ini lebih panjang. Sekarang saya sibuk bantu teman-teman yang tidak mampu, lebih panjang. Jadi boleh kamu sibukkan dirimu dalam kebaikan, apapun jenis kebaikannya. Ini namanya jalan etis. Tidak sekedar mencari katarsis, tapi juga katarsis yang membawa manfaat, maslahat untuk sesama. Ini namanya jalan etis. Ada yang ketiga, jalan asketis. Jalan asketis itu jalan spiritual sebenarnya orang menyebutnya, tapi maksudnya kamu agak menjauh sebentar dari keramaian. Yang bikin kamu suntuk luar biasa itu keterikatanmu, kemelekatanmu dalam keseharianmu. Tarik diri sebentar. Istirahatkan pikiran, hatimu, kesibukanmu sehari-hari. Ini jalan asketik. Tidak apa-apa sementara tidak ketemu temanmu. Temanmu tidak pernah kangen padamu kok. Jangan-jangan kamu minggir sebentar, mereka syukuran. Alhamdulillah dia tidak ada. Jadi ayo minggir, tidak apa-apa. Ayo minggir sementara untuk bersih. Kalau orang sufi ada kholwat, ada uzlah. Dalam rangka pembersihan. Nanti kalau sudah tangguh, sudah kuat, tidak mudah terpengaruh, kembali lagi. Jalan asketik lebih permanen. Jadi karena nanti kita jadi tangguh mental batin kita. Ayo ya, kamu bangun sendiri. Saya tidak tahu kamu mampunya di level mana membangun fail-safe system ini. Tapi semoga kalian bisa di salah satunya ada. Jangan sama sekali tidak punya. Biar kamu tidak kesulitan nanti kalau ada masalah. Biar kamu tidak sama sekali drop jatuh. Ya syukur-syukur kamu bisa kayak ceramah dulu kalau ngaji yang dulu. Kembali pada Allah, sadar untuk lebih baik gitu ya. Kayak gitu alhamdulillah kalau bisa. Tapi kan saya tahu levelmu. Kalau dipaksa terlalu tinggi malah tidak jalan. Kamu cari sendiri ya paling tidak katarsis-katarsis. Dari estetik, etis maupun asketik. Baik, jadi ini berhubungan dengan hidup yang serba negatif tadi loh. Hidup yang kita banyak sekali ketemu kemalangan-kemalangan hidup. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita cari pendalaman-pendalaman solutif menghadapi kesulitan hidup. Saya awali dari sini. Kepahitan-kepahitan seperti diuraikan oleh Murphy's Law tadi tidak mustahil akan kita alami, bahkan lebih dahsyat dari sekedar itu. Kita perlu kesiapan mental. Jangan sampai karena hal-hal yang tadi kita sebut receh itu,
kita benar-benar drop. Apalagi untuk hal-hal kesulitan besar. Kadang-kadang kan sepele sih, tapi kita stresnya luar biasa. Sekedar laptop hang atau error saja kadang-kadang kita jengkelnya luar biasa. Apalagi listrik mati juga, apalagi sinyal error juga. Wah, itu kalau tiap hari begitu kan depresi akhirnya kalian. Baik, ini saya awali dari sini ya. Secara psikologis, mari kita yakini, mari kita mindset. Ini kalau teman-teman ingat kemarin Martin Seligman ya. Mari kita ingat-ingat dalam diri kita, kemalangan apapun yang kita alami, kesulitan hidup apapun yang kita alami, yang pertama ayo kita yakini bahwa itu sementara. Tidak ada yang permanen. Tidak mungkin orang hidup itu susah terus tidak ada senangnya, atau senang terus tidak ada susahnya. Tapi saya merasakan begitu ya Pak, susah terus hidup saya. Kalau begitu itu mindset, cara berpikirmu. Karena kamu mindsetmu negatif, yang kamu lihat dalam hidupmu yang negatif terus. Bahkan positif pun kamu lihat negatifnya. Waktunya senyum hura-hura, wong wisuda, waktunya syukuran malah kamu sumpek sendirian. Nah, itu kamu salah mindset. Mari kita yakini, bahkan seandainya memang itu kesulitan, setiap kesulitan ada durasinya. Tidak mungkin abadi. Pasti pada saatnya akan selesai. Wong sebelumnya kita juga punya banyak masalah dan sekarang selesai. Kita hidup sejak kecil itu kan dari masalah ke masalah dan kita bisa menaklukkannya. Mulai kita tidak bisa jalan, itu kan jalan kan jadi masalah. Terus kita latihan, capek, sakit, sampai nangis-nangis, akhirnya bisa jalan. Besar sedikit latihan naik sepeda, kita jatuh bangun, akhirnya bisa naik sepeda juga. Sekolah awalnya nangis-nangis, takut, lama-lama kerasan juga. Hidup kita itu dari masalah ke masalah, semakin kita bisa menaklukkan, kita tambah tangguh. Dan setiap masalah sementara. Yakini ini. Jadi kalau kalian mungkin hari ini sedang stres, sedang sedih, sedang susah, yakinlah bahwa masalahmu sementara. Sebagaimana dulu semua masalah yang lain yang sekarang sudah berlalu. Yang kedua, semua yang terjadi ini spesifik. Spesifik itu tidak holistik. Mungkin di dunia kerja kamu bermasalah, tapi di bidang kesehatan kamu hebat. Mungkin dalam aspek nilai ketika kamu kuliah, kamu jelek. Tapi dalam aspek pertemanan kamu hebat, temanmu banyak. Nah, itu menyadari bahwa semua masalah spesifik. Mungkin kamu tidak terlalu ganteng, tapi senyummu, semua lari kalau melihat. Lari mendekat maksudnya. Jadi sadarilah bahwa spesifik kok masalah itu. Hidupmu tidak sepenuhnya tergantung di masalah itu. Bahkan seandainya masalah itu tidak selesai, bukan berarti kamu tidak layak hidup. Ada banyak bidang hidupmu yang lain yang luar biasa. Apapun itu. Jadi kamu sadari yang kedua ini ya, masalahmu spesifik, tidak holistik. Maka tidak ada satu kesulitan pun yang pantas membuatmu bilang dunia saya hancur Pak, hidup saya habis. Enggak. Hanya satu bagian kecil seandainya ada yang memang benar-benar menurutmu gagal. Itu pun bisa ditutupi banyak hal yang lain. Dan cerita-cerita seperti ini kan banyak tokoh-tokoh besar yang awalnya Einstein yang tidak naik kelas lah dan macam-macam, itu kan banyak cerita-cerita seperti itu. Wah, saya bolak-balik putus stres Pak, saya mungkin tidak bakat punya pasangan. Ya tidak apa-apa, emangnya hidup hanya tentang pasangan. Ada banyak sisi hidup yang lain. Oke ya, itu yang kedua. Ini penting kesadaran ini. Yang ketiga, semua yang terjadi tidak personal. Tidak personal itu jangan sampai kita merasa
Aku saja yang susah kayak gini. Orang lain juga banyak. Tidak usah khawatir. Tidak personal itu mungkin kalau bahasa kalian, jangan baper, jangan GR. Bukan hanya kamu yang susah, yang lain juga susah. Masing-masing orang punya masalahnya sendiri-sendiri. Jangan dianggap kamu saja yang susah. Kadang-kadang kan kita jadi sensi karena merasa aku saja yang susah selama ini. Dosa apa aku sama Allah kok aku dikasih gini terus. Lu yang selain kamu juga banyak dengan ujiannya masing-masing. Jangan dianggap personal. Allah kok ngincer aku terus tuh ya aku itu. Iya. Mbok yo yang lain gitu loh. Kok aku terus yang dibikin susah itu ya. Ndak. Kamu jangan kegeeran. Jadi yuk jangan dianggap personal lah. Ndak, semua orang ujian itu maknanya luas sekali. Jangan-jangan itu justru bukti sayangnya Allah padamu. Boleh diulang kembali dulu patah hati dari perspektif sufisme. Dan yang terakhir tentu saja semua yang terjadi ada hikmahnya. Ada pelajaran yang bisa kamu ambil untuk hidup jadi lebih baik dari semua kemalangan tadi. Nah, kalau itu solusi praktis yang kanan itu. Yang pertama apa? Tenang, turunkan tensi, ambil nafas dalam-dalam. Meditasi boleh untuk menenangkanmu. Kalau sulit, talk to someone, have a deep meaningful conversation. Cari teman untuk saling curhat, berbagi. Itu gunanya punya sahabat. Jadi temennya juga begitu, latihan jadi pendengar yang baik. Jangan latihan jadi ustadz, dikit-dikit ceramah, sebel temenmu nanti. Temenmu baru curhat apa, kamu sudah ceramah, waduh haram kayak gitu, qala Allah Ta'ala. Nggak jadi curhat temenmu, dia tambah stres. Kamu tambah ngancam neraka, kayak gitu itu neraka. Tambah depresi dia. Oke ya, cari teman yang enak diajak curhat. Jadilah kalian teman yang enak dicurhati. Kalau bisa, kalau memang sulit, lakukan sesuatu yang bisa mendistraksi pikiranmu biar tidak stuck di situ terus. Mikir-mikir apa mikir-mikir perang Israel Palestina, mikir apa, mikir yang sana-sana yang biar kamu lupa sama. Ngajak diskusi-diskusi apa temanmu yang biar kamu tidak stuck di masalahmu terus. Kemudian lakukan hobimu, engage in your favorite hobbies. Seneng apa, lakukan itu. Asal tidak mahal, kalau mahal duitmu habis nanti. Yo nanam-nanam apa itu kan murah, melihara ikan apa. Hobi saya moge, Pak. Ayo, abot. Besok kalau kamu kaya tidak apa-apa. Jadi engage in your favorite hobbies dan istirahatlah. Kadang-kadang kita itu kejam sekali pada diri kita sendiri. Dipaksa ini, dipaksa itu, diforsir ini, diforsir itu. Istirahatlah. Ngapain kamu secapek itu mengejar hal-hal dunia? Ambil nafas, istirahat. Entah cara istirahat yang seperti apa yang kamu inginkan, tapi istirahatlah. Baik, ini secara psikologi. Menghadapi hidup yang pahit, hidup yang penuh cobaan-cobaan, kesulitan dan kemalangan. Seperti dalam Murphy's Law. Kita lanjutkan. Nah, sekarang filsafat. Ini saya kumpulkan kalimat-kalimatnya para filosof eksistensialis. Dulu pernah saya singgung kalimat-kalimat ini sebentar. Secara rasional perhatikan kalimat ini. Yang pertama, man can do what he will, but he cannot will what he will. Manusia memang bisa mengupayakan, mewujudkan keinginannya. Tapi dia tidak bisa ngatur
Saya itu harusnya ingin apa, pantasnya ingin apa. Keinginan itu ya muncul begitu saja dari situasi di sekeliling kita. Berarti apa? Pinter-pinterlah kita mengendalikan keinginan. Karena seringkali sumber masalah kita adalah ketidakmampuan kita mengendalikan keinginan. Semakin tidak realistis keinginan kita, semakin berat hidup kita. Yo, boleh orang punya cita-cita. Ya memang para motivator meminta kita punya mimpi yang tinggi, punya cita-cita yang besar. Tapi sebesar apapun keinginanmu, pastikan masih dalam jangkauan realitas hidupmu. Kalau yang di luar itu ya nanti jatuhnya kamu stres sendiri loh. Atau boleh kamu atur, Pak, ini keinginan jangka pendek, ini keinginan jangka menengah, ini jangka panjang, ini jangka panjang. Boleh kamu atur begitu. Pak, pada akhirnya saya ingin jadi presiden misalnya. Untuk kalian mungkin masih mungkin saja. Nah, step saya pertama, target jangka pendeknya lulus cepat nilai terbaik. Jangka menengahnya saya masuk partai, Pak. Nah, sukses di situ terus baru nyalon DPR. Nah, nanti kalau sudah sukses DPR baru nanti nyalon jadi gubernur apa-apa. Jadi semoga ya bisa cepat jadi gubernurnya biar kan masih muda boleh jadi presiden juga sekarang. Nah, terus baru ya. Jadi itu namanya target jangka pendek, jangka menengah, panjang, jangka panjang nanti. Nah, ini boleh mimpi besar tapi terukur. Jangan mimpi yang tidak terukur, yang kamu sendiri tidak tahu strategi mewujudkannya gimana. Pak, saya pingin nanti jadi konglomerat paling kaya. Ya kira-kira 10 tahun lagi lah, Pak. Lalu caranya gimana? Tidak tahu, Pak. Nah, kalau tidak tahu ya jangan. Kalau tahu tidak apa-apa. Saya ada cara cepat, Pak. Yo, saya deketi saja anaknya konglomerat. Sopo ngerti mau, nanti kan saya jadi mantunya konglomerat misalnya. Nah, ya boleh kamu rancang masa depanmu, tapi yang realistis. Inginkan apapun, tapi jangan sampai keinginan yang harusnya membantumu sukses justru jadi berbalik menyerangmu yang membuatmu putus asa. Kamu sendiri yang ngukur. Dan jangan membiasakan membandingkan diri dengan yang lain. Itu bisa blunder. Kamu ngukur dirimu sendiri saja. Karena kadang-kadang membandingkan secara positif maupun negatif itu bisa blunder. Membandingkan secara positif itu, wow, teman saya kan bisa begitu, kok sukses begitu. Iya, tapi kalau di kamu bisa saja enggak. Oh, kamu sama dia dunianya beda. Atau secara negatif, alah Pak, teman saya itu tiap hari rebahan saja, yo akhirnya sukses. Ya temanmu nasibnya baik, kamu enggak jamin. Gitu loh. Maka yuk yang realistis saja. Itu yang pertama. Jadi ya kita memang bisa mengupayakan keinginan, tapi yang lebih penting mengontrol keinginan kita. Yang kedua, kata para filosof eksistensialis, mostly it is loss. Yang banyak memberikan pelajaran berharga pada kita sebenarnya adalah kegagalan, kekalahan. Itu pelajarannya besar. Kalau kemenangan tidak. Kesuksesan biasa saja pelajarannya. Ya cuma pelajaran sukses gitu aja, menikmati kesuksesan. Tapi kegagalan itu banyak pelajaran yang kamu ambil. Tanding kok kalah, itu kan begitu dievaluasi. Oh ya, saya kurang ini, kurang itu. Besok memperbaiki ini, memperbaiki itu. Tapi kalau menang kan selesai, tinggal syukuran. Jadi aktivitas refleksi muhasabahnya jadi dianggap tidak terlalu penting. Wong sudah sukses. Maka ketika kita mengalami kegagalan-kegagalan, ya jangan terlalu baper, diambil sedih, diambil depresi. Ini sebenarnya kita sedang sekolah. Ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Kemudian hidup ini memang perlu banyak pengorbanan. Jatuh bangun, ketemu aneka kepahitan seperti dalam Murphy's Law tadi.
Tapi ya itu rumusnya orang hidup. Kalau kita tidak berkorban, kalau kita seperti kemarin wani ngalah, kalau kita tidak berani untuk mengorbankan ini itu, ya kita akan sulit meraih ini itu juga. Kalau tidak kuat lelahnya belajar, ya kamu siap saja menanggung beratnya ketidakpintaran. Ya memang belajar itu tidak enak. Ya memang melakukan hal-hal baik itu tidak enak. Sedekah itu tidak enak. Dan lain sebagainya. Tapi ada tujuan lebih besar. Ada nilai lebih besar dari situ yang bisa kamu perjuangkan. Karena itu, kalau ini Schopenhauer, there is no doubt that the life is given us not to be enjoyed, but to be overcome. Maka tidak diragukan lagi. Hidup ini dianugerahkan pada kita tidak sekedar untuk kita nikmati, tapi juga untuk kita taklukkan. Termasuk diri kita. Jadi tidak sekedar itu berarti ya tidak hanya itu. Kalau kita berhenti di senang-senang, maka nilai kita yang semula tinggi bisa jatuh. Kemudian, it is difficult to find happiness within oneself, but it is impossible to find it anywhere else. Memang sulit menemukan kebahagiaan dalam diri kita, tapi tidak mungkin kalau kita mencarinya di luar diri kita. Berarti kuncinya nyaman bahagia itu ya diri kita. Jadi ini rumusnya para filosof loh ini. Kamu tinggal nyari dalilnya nanti kalau perlu dalil. Ada banyak dukungan dalil kalau tema-tema seperti ini. Dan yang terakhir, kalau ini Nietzsche. Whatever does not kill me makes me stronger. Apapun yang tidak membunuhku akan membuatku lebih kuat. Ya kalau membunuhku ya selesai, aku mati. Tapi jatuh bangun terus menerus asal tidak membunuhku, itu alamat aku tambah kuat. Kecuali kamu tidak mau bangun. Begitu jatuh, wah selesai saya, tidak. Itu namanya putus asa. Jatuh ya bangun lagi, jatuh lagi ya bangun lagi. Setiap kali kamu bangun, kamu akan lebih kuat. Ya kayak film-film kartun itu kan biasanya begitu. Ya Dragon Ball apa-apa, habis kalah, mati, hidup lagi, sakti lagi, lebih sakti lagi. Ketemu musuh lebih sakti, dia lebih sakti lagi, kan begitu. Dan itulah hidup. Oke ya, jadi ini nasihat dari para filosof eksistensialis untuk menghadapi hidup receh tadi, yang isinya serba sulit, serba berat. Nah, ya kalau ini sudah sering saya sampaikan ya. Kalau dalam Islam ada beberapa kekuatan yang harus kita miliki. Yang pertama tentu saja sabar dan muhasabah. Kuncinya hidup bahagia tetap di sabar. Kenapa? Hidup itu tidak senang terus. Pasti ada susahnya, pasti ada sedihnya. Sementara susah dan sedih ini kan sulit membawa kita pada kebahagiaan tanpa dibantu oleh kesabaran. Kalau kita ingin berarti bahagia itu kita tidak ada kesulitan sama sekali, tidak ada masalah sama sekali. Kalau rumusmu itu tidak mungkin kamu bahagia. Karena setiap orang pasti punya kesulitannya sendiri, punya masalahnya sendiri. Maka yang bisa menolongmu dari kesulitan dan masalah adalah kemampuanmu untuk sabar. Jadi kalau sabarmu lemah, ya kebahagiaanmu menipis. Karena kuncinya bahagia kamu harus sabar. Muhasabah tentu saja. Muhasabah itu evaluasi diri. Mana yang kurang, mana yang harus diperbaiki, itu muhasabah. Tilawah, membaca yang tertulis. Hikmah, membaca yang tergelar. Yang satu petunjuk langsung dari Allah, kitab suci. Yang satu ayat-ayat Allah yang berupa alam semesta. Itu juga pelajaran, namanya hikmah. Jangan lupa juga bersihkan diri. Ini bolak-balik saya
jelaskan tentang wadah dan isi. Dan yang terakhir tentu saja islah. Islah itu perbaikan. Tadi di Murphy's Law kita itu bolak-balik ketemu kemalangan. Harusnya kita belajar. Jadi besok bencana yang sama biar tidak terjadi. Biar kita tidak jatuh di lubang yang sama. Itu namanya islah. Ini respon dari perspektif agama. Bangun kekuatan sabar, kekuatan introspeksi diri, kemampuan membaca, baik ayat-ayat tertulis maupun yang tergelar, tazkiyatun nafas, pembersihan diri, dan islah, peningkatan diri. Nah, kalau kalian punya kualitas ini, kesulitan hidup apapun tidak masalah. Setiap kesulitan datang, alamat kamu tambah sakti, tambah hebat, tambah hebat. Cara berpikir juga begitu. Menghadapi kesulitan tadi, mari kita yakini hidup ini ada kodok memang, tapi juga ada qadar. Seandainya Murphy's Law tadi memang keniscayaan hidup, memang begitu Pak. Kadang-kadang ketemu sulitnya terus, berarti itu kodok, sunatullah. Tapi jangan lupa selain kodok, dalam hidup ini ada qadar. Qadar itu intervensinya Allah. Yang kalau qadarullah hadir, apa yang tidak mungkin. Biasanya saya itu sial terus Pak. Biasanya begitu. Tapi kalau Allah menghendaki, qadarnya Allah hadir, kamu yang biasanya sial bisa saja tambah sial. Maksudnya bisa saja jadi sangat beruntung nomor 1, tapi bisa juga semuanya kuncinya ada pada Allah. Kalau Allah menghendaki, apa sih yang tidak? Itu qadarullah. Jadi, wah, sampean melakukan itu nanti efeknya jelek seperti ini loh. Misalnya, jangan mau nyumbang-nyumbang nanti dia. Nah itu iya, mungkin biasanya begitu, tapi kan kita punya Allah. Jadi ini yang harus kita sadari ya. Ada kodok, tapi juga ada qadar. Kemudian tentang keinginan tadi, mungkin kita pahami, oh ada keinginan, tapi juga kita harus sadar batas keinginan kita. Titik bahagia kita ada pada kesadaran kita tentang batas. Kemudian ilmu dan amal tentu saja, jangan lupa jalan dan tujuan. Kadang-kadang kita itu semangat berjalan tapi lupa tujuan. Atau sadar tujuan tapi tidak mau berjalan. Nah ini juga masalah. Jadi kalian ini kan sudah mulai orang dewasa, sudah mulai berjalan. Berjalan itu berarti harus jelas tujuan. Kalian harus bisa jawab tujuanmu kemana, ingin jadi apa, targetmu apa. Kalau tidak, kamu jalan ini terus arahnya kemana. Atau ada orang yang sadar tujuan. Saya Pak ingin ini, ingin itu, target saya ini loh, pada akhirnya lebih dekat dengan Allah dan lain sebagainya. Lah terus yang sudah kamu lakukan apa? Belum Pak. Nah itu berarti kamu tidak berjalan. Iya berjalan, ya jelas tujuannya. Ini penting, ini menguatkan kita. Karena orang yang jelas tujuan dan siap berjalan, mengalami apapun tidak akan bergeming. Sepahit apapun hidup, ya tetap akan berjalan. Ini mindset dari perspektif Islam. Terakhir, karena selalu terbawa yang Jawa, ini perspektif Jawa. Mengatasi kesuraman hidup. Saya awali dari yang kiri ya. Itu yang ojo-ojo, itu yang kiri. Menghadapi Murphy's Law, menghadapi hidup yang sering pahit, sering menyakitkan. Di Jawa ada prinsip ojo kagetan, ojo gumunan, ojo getunan, ojo aleman. Ini perlu diterjemah enggak? yang bukan Jawa banyak ya. Ojo kagetan itu jangan mudah kaget. Ojo gumunan itu jangan mudah kagum.
Ojo ketunan itu jangan mudah menyesal. Ojo aleman, jangan manja. Kenapa ojo kagetan? Kenapa jangan mudah kaget? Sadarilah memang hidup ini macam-macam. Kadang senang, kadang susah. Ada orang baik, ada orang buruk. Tidak usah kaget. Kok ada ya orang sejahat itu? Kok ada ya negara sejahat itu? Itulah hidup, tidak usah kaget. Ketika kamu kaget, pikiranmu tidak jernih. Sama dengan gumunan. Jangan terlalu mudah kagum. Wah, kemarin kamu puji-puji setinggi langit. Sekarang kamu kritik habis-habisan. Kenapa kok bisa begitu? Karena kemarin kamu terlalu kagum. Terlalu kagum jelek. Sama, membuatmu tidak jernih. Ojo gumunan. Kemudian ojo getunan. Jangan mudah menyesal. Orang menyesal itu alternatifnya dua. Yang pertama, dia tidak bisa mengambil pelajaran dari apa yang sudah terjadi. Yang kedua, dia belum bisa menerima apa yang sudah ditetapkan. Itu membuat dia getun. Maka ya jangan getunan lah. Hidup ini kita terima apapun keputusannya Allah. Yang terakhir, ojo aleman. Jangan manja. Jangan minta dilayani saja. Jangan minta didukung saja. Jangan minta dipuji terus. Jangan manja. Bangkitlah. Ya ayyuhal mudassir, kum fa'anzir. Kalian yang energinya masih banyak, masih meluap-luap, meletup-letup, bangkitlah. Jangan manja. Jangan mengeluh terus minta dilayani, minta diberi ini itu. Bangkitlah, penuhi kebutuhanmu dan berbagi untuk sesama. Ini sikap mental yang positif menurut saya. Terus yang kanan sekarang, yang tengah terakhir. Ada lagi ojo yang lain. Ojo dumeh dan ojo keminter. Ojo dumeh itu jangan mentang-mentang. Cirinya orang sombong. Pak, saya kan tidak kaya, tidak ganteng, tidak hebat. Mau dumeh apa-apa? Ayo, tidak mesti. Ada banyak orang yang bisa disombongkan, didumehkan. Misalnya mentang-mentang kamu sehat, sementara temanmu sakit, terus kamu pamer kamu bisa makan enak sak kapoke misalnya. Itu namanya dumeh. Jangan mentang-mentang. Mentang-mentang kamu apa gitu banyak. Bahkan ada orang, mentang-mentang kamu baik, terus kamu menyakiti yang lain. Mentang-mentang amalmu banyak, terus kamu itu termasuk dumeh juga. Ojo dumeh, akan menyulitkanmu sendiri. Dan ojo keminter. Keminter itu sok tahu. Kalau tidak tahu, bilang saja tidak tahu. Keminter itu menyusahkan yang lain, juga menyusahkan dirimu. Jangan-jangan orang nganggep kamu pinter beneran. Itu repot beneran loh kamu. Nanti kamu ditanya-tanya, dimintai petunjuk dan lain sebagainya. Jadi jangan keminter. Kalau memang tidak tahu, jawab saja, saya tidak tahu, mohon maaf. Dan itu tidak menjatuhkan namamu, tidak usah khawatir. Justru kamu jujur daripada kamu menyesatkan orang. Kalau belum terlalu yakin, ya tidak usah disampaikan. Dan dua yang terakhir dari yang kiri kanan, eling lan waspada. Sadar terus, waspada terus. Sadar itu, eling itu orientasi ke atas. Sadari hakikat dirimu, hubungannya dengan Tuhan, Tuhan yang selalu mengawasi dan lain sebagainya. Waspada, sadarilah kenyataan sekelilingmu, jangan sembrono. Semua yang terjadi, yang negatif-negatif dari Murphy's Law tadi, mungkin karena kita sembrono. Tidak eling lan waspada. Terakhir, masih ada 3 keyword dari falsafah Jawa untuk kita hidup nyaman meskipun banyak kepahitan-kepahitan. Yang pertama tadah, yang kedua peradah, yang ketiga ora wegah. Tadah itu siap menerima apapun yang terjadi. Saya Pak sedih ya siap, senang apalagi. Gagal saya siap Pak, sukses apalagi. Itu namanya tadah.
Ini disaster management tadi. Kesiapanmu menghadapi termasuk yang pahit-pahit. Biar kamu bisa tadah, bisa mewadahi apapun anugerahnya Allah padamu, baik berupa kesuksesan maupun kegagalan. Kalau sudah tadah, kamu harus peradah. Peradah itu artinya repot. Kamu mau repot, makanya ada peribahasa, anak polah bobo keperadah. Anak polah bobo keperadah itu anaknya yang banyak tingkah, bapaknya yang repot. Anaknya yang mukul gurunya, akhirnya bapaknya yang dipanggil-panggil ke sekolahan, dipanggil-panggil ke kantor polisi. Itu namanya anak polah bobo keperadah. Nah, peradah yang kedua ini maksudnya apa? Yuk kalian harus mau repot, mau capek, siap berjuang, siap berikhtiar, berusaha. Itu namanya peradah. Jangan nyari enaknya saja. Jadi biar hidupmu nyaman, ya harus mau peradah. Yang terakhir, ora wegah. Ora wegah itu tidak males. Nah, kalau ini sudah puncak, kalau sudah sampai males ini. Ini penyakit yang paling sulit disembuhkan. Males. Disuruh baca sama dosennya, males Pak. Suruh bikin tugas, males Pak. Suruh ini itu males Pak, dan tidak ada obatnya. Seperti saya bilang, satu-satunya obat paling ampuh untuk males adalah jangan males. Tidak ada triknya sudah. Paksa dirimu untuk peradah. Jangan wegah. Indonesia ini hebat, potensinya luar biasa, tapi banyak orang yang wegah. Dengan aneka alasan, mungkin tidak cocok sama pemerintahannya, mungkin tidak sesuai dengan orang-orangnya, mungkin tidak cocok ini, tidak cocok itu, akhirnya dia wegahan. Tidak mau turun tangan, tidak mau ikut cawe-cawe, itu wegah. Maka prinsip ketiga, ora wegah. Jangan wegah, jangan males. Nah, ini solusi Jawa ya. Saya tahu tidak gampang mewujudkan mental-mental solutif tadi, tapi kalian harus latihan pelan-pelan mewujudkannya. Karena ini hidupmu. Indonesia 20 tahun lagi di tanganmu sudah. Yang tua-tua sudah selesai semua, tinggal kalian. Orang menyebutnya apa? Generasi emas. Saya tidak tahu nanti benar nggak jadi era emasnya kita. Karena kuncinya ya tergantung di kalian. Kalau kalian masih lemah, masih tidak tadah, tidak peradah, dan wegahan, masih kagetan, gumunan, masih mudah dibohongi orang, masih dumeh, masih sombong, dan lain sebagainya, ya sulit nanti kita menghadapi era yang kita bayangkan Indonesia emas. Ya kalau di Jogja tidak nunggu 2045, sekarang juga sudah banyak emasnya. Ya kan ini mas-mas semua yang hadir malam hari ini. Baik, saya kira itu ya untuk Murphy's Law. Jadi memang ini hukum yang bagi banyak orang kok begitu sih bunyinya, iya. Tapi paling tidak Murphy's Law menyadarkan kita bahwa hidup ini tidak selalu dalam, kadang-kadang artifisial. Kadang-kadang banyak masalah-masalah receh, masalah-masalah kecil yang ternyata kalau kita tidak hati-hati membuat kita jenuh, putus asa, stres, depresi, dan lain sebagainya. Maka penting kita hidupkan tadi slide-slide terakhir tadi, bagaimana kita memantapkan kenyamanan hidup, menstabilkan hidup kita sehingga tidak terdistraksi oleh kesulitan-kesulitan hidup seperti yang digambarkan dalam Murphy's Law tadi.